Justin memang pencari wanita, terlahir dari keluarga kaya membuat dia bebas sejak muda. Ya, semua itu setimpal dengan kesepian yang dia rasakan pasca kematian orang tuanya. Beruntung ada sosok paman yang begitu baik menjaga Justin sebelum pria itu memilih bebas dan mengenal kedua sahabatnya di bangku sekolah. Kali pertama dia menyentuh wanita yang terpaut jauh di bawahnya. Selama ini dia hanya mencari kehangatan bersama wanita dewasa, bahkan usia kedua mantan istrinya setara dengan pria itu. Akan tetapi, pasca Kevin dan Kenny menikah ada satu hal yang membuat Justin penasaran tentang gadis seusia Agni. Secandu apa hingga kedua sahabatnya luluh bahkan terkadang rela ke kantor hanya untuk memperlihatkan batang hidung semata. Sejak dahulu, dia membantah fakta jika usia wanita tidak berpengaruh dan tetap saja merepotkan, dan kini terbukti belum apa-apa Justin dibuat sebal ketika celana Agni sulit luar biasa untuk dia buka. "Eis, kamu sengaja buka," titah Justin sebal sendiri. Setelah drama Hodi berlapis, kini kembali dilanjutkan dengan resleting celana Agni sulit sekali dia buka, entah wanita itu sengaja atau hanya kesalahan teknis semata. Agni yang sejak tadi masih terus menangis tanpa suara menatap sendu Justin yang kini mengacak rambutnya lantaran terlalu lama berusaha. "Jangan bentak-bentak, Om. Papaku saja tidak pernah Ben." Justin memejamkan mata, dia tidak membentak sama sekali. Hanya saja, memang nada bicaranya sedikit berbeda karena kesal celana Agni tidak bersahabat sama sekali. Bertahun-tahun dia terjun sebagai pria pencari kepuasan, baru kali ini dia kesulitan melakukan hal yang seharusnya dia bisa lakukan dengan mata terpejam. "Aku tidak membentakmu, sudah selembut ini dianggap bentak. Bukalah, aku tidak sesabar itu." Justin melemahkan suaranya, baiklah dia harus sadar satu hal jika yang dihadapannya ini termasuk anak kecil. Dengan sabar dia melihat pergerakan jemari mungil Agni yang semakin mengikis kesabaran Justin. Pria itu menatap wajah Agni yang bahkan menggigit bibir bawahnya seraya berusaha membuka resletingnya. "Nyangkut, Om. Sepertinya memang harus ditunda lain kali." Dia berucap kemudian memberanikan diri menatap Justin, sedikit mengerikan tapi tidak ada salahnya berusaha, pikir Agni. Dasar licik, pasti dia berencana lari secara halus. Justin menatapnya penuh teliti, sebagaimana perjanjian di awal bahwa tarif 500 juta itu untuk sekali kencan. Artinya, jika dia gagal malam ini jelas harus membayar lagi, dan kini Agni melontarkan ide konyol demi membodohi seorang player seperti Justin. "Coba lagi, aku beri waktu 10 detik untuk kamu membukanya." Tapi memang tidak bisa. "Nih lihat, Eewuk." Selain merepotkan, wanita juga pandai berpura-pura. Justin menarik sudut bibir kala Agni berpura-pura mengeluarkan segenap jiwa raga untuk membuka resletingnya padahal tidak sama sekali. 10, 9. Justin memulai hitungan mundur, tidak peduli meski Agni berusaha sebisa mungkin menghindarinya. Pria itu melayangkan tatapan tak terbaca. Agni yang mulai panik berusaha mencari akal bahkan jika bisa dia akan membuat resleting ini benar-benar rusak. Kata salah seorang wanita dewasa di sini, jika suasana hati pria sudah rusak maka gairahnya untuk bercinta akan hilang begitu saja. 4, 3, 2, 1. Srek, srek, srek. "Haah." Justin tersenyum licik, hotpants jeans yang Agni kenakan robek usai dia tarik paksa. Tidak cukup hanya sekali tarikan hingga membuat pertahanan paling penting Agni terbagi menjadi beberapa bagian. Wanita itu ciut seketika, wajah Justin sama sekali tidak bersahabat dan jelas saja membuatnya kian takut saja.
Agni meneguk salivanya pahit, tatapan Justin yang begitu lekat ke arahnya membuat wanita itu spontan menutupnya dengan telapak tangan. "Jangan bermain-main denganku, strategimu mudah sekali terbaca anak kecil," bisik Justin yang kemudian mengikis jarak dan mengecup bibirnya lembut. Wanita itu hanya terpaku, dia diam membisu seraya berpikir keras bagaimana nasibnya setelah ini. Akankah dia akan dilabrak istri dari tamunya seperti yang terjadi pada Wulandari kemarin, salah satu rekan kerjanya di dunia gemerlap ini? "Aku sudah membayarmu cukup mahal, aku tidak memintamu memuaskanku secara sepihak. Malam ini milik kita berdua, setelah ini aku tidak akan mengusikmu lagi," ucap Justin usai melepas pagutannya. Wanita itu memang sudah tidak menangis tapi diam seperti patung yang tidak punya daya. "Kamu tidak lupa apa sanksinya jika sampai aku menuntut ganti rugi pada Edward karena kamu tidak profesional, kan?" Justin mengancam gadis itu dengan salah satu kelemahannya. Edward sendiri yang mengatakan hal itu, jika sampai tamu merasa tidak puas maka Agni akan harus menerima kesepakatan untuk menjadi simpanan dari seorang pejabat yang pernah menawarnya kemarin. "Tatap mataku, apa kamu rela menolak pria setampan aku demi menjadi pemuas laki-laki tua itu?" tanya Justin tersenyum hangat seraya menelusuri wajah Agni dengan jemarinya. Menakut-nakuti anak kecil adalah kemampuan Justin sejak sekolah. Sejenak Agni terdiam, jika dipikir memang benar ucapan Justin. Nasibnya memang sekotor itu, untuk lepas dari dunia hitam ini tidaklah mudah bahkan mungkin tidak akan bisa. Agni menarik napas dalam-dalam seraya memejamkan mata. Dia merinding kala mengingat wujud pria yang berambisi menjadikannya simpanan dengan masa kontrak yang tidak singkat. "Om, sudah punya istri?" tanya Agni dengan mata bulatnya menatap lembut Justin. Sejak awal terjerumus, Agni setakut itu menjadi duri dalam rumah tangga orang lain. Belum, kenapa tanya begitu?" Kali pertama Justin mendapatkan seorang wanita penghibur yang mempertanyakan hal semacam itu. Hal menarik yang dia temukan setelah pertemuan kedua mereka, jika biasanya para wanita penghibur akan berusaha untuk membuat tamunya terbuai bahkan lupa pasangan, yang kali ini justru berbeda. "Jadi belum menikah?" "Sudah pernah, tapi resmi bercerai beberapa tahun lalu." "Kenapa memangnya?" tanya Justin penasaran apa alasan wanita ini mengorek hal privasi tentang dirinya. "Syukurlah jika belum." Dia bersyukur Justin belum menikah, jelas saja pria itu kian bingung saja. Akan tetapi, sejenak kebingungan itu usai kala Agni kemudian mengalungkan tangannya di leher Justin. "Tunggu, maksudmu apa bertanya seperti itu?" "Tidak ada. Aku hanya takut jika mendukung pria berkhianat dari pasangannya," ucap Agni kemudian menarik Justin mendekat hingga bibir keduanya terpaut cukup lama. Agni paham ini dosa, bahkan yang dia pijaki adalah lembah dosa. Akan tetapi, dia lebih merasa berdosa jika harus menjadi pemuas pria beristri selama tugas di luar kota. Bukan hanya karena terbius ucapan Justin yang mengatakan perihal tampang, akan tetapi pria tua itu hanya menjadikannya sebatas simpanan, tanpa adanya ikatan pernikahan atau apapun itu. Tidak ingin menjadi pelacur pria itu, Agni lebih memilih abis dalam pelukan Justin. Tidak mengapa, ternyata sumpah di Bas justru berbalik padanya. Dia yang mengutuk Justin sebagai pria cabul nyatanya benar-benar merasakan akibatnya. "Kamu yang memulai, artinya memang sudah diizinkan." Agni mengangguk, dia pasrah karena berusaha lari juga percuma. Andai dia lepas dari Justin, kemungkinan jatuh ke tangan pria lain lebih besar lagi, dan jelas nasibnya akan sama. Selain itu, bisa dipastikan belum tentu setampan dan selembut Justin memperlakukannya. Beberapa menit Justin membiarkan Agni berusaha bekerja sebagaimana yang dia minta.
Seperti yang dia duga, anak baru memang belum memiliki pengalaman. Bahkan bibirnya saja masih kaku. Justin terkekeh dan merasa ini sungguh lucu. "Kenapa ketawa?" tanya Agni, sadar jika Justin tertawa padahal dia sudah berusaha sebaik-baiknya. Kesal dan perasaan malu jelas saja berpadu hingga membuat Agni melepaskan tangannya. "Tidak, baru pertama kali ya. Berapa wanita pernah dia temukan, baru kali ini dia merasakan lawan main yang bahkan dasarnya saja tidak bisa. Bagaimana wanita ini bergaul hingga dia terhindar dari berbagai hal gila di tengah perkembangan zaman yang tidak bisa dikendalikan lagi?" "Iya. Kekasihmu tidak pernah melakukannya?" Ciuman bibir itu hal lumrah. "Tidak pernah punya," ucap Agni sejujur-jujurnya karena memang hidupnya tidak pernah tertarik untuk hal semacam itu. Dia yang terbiasa sendiri lebih memilih tidak mengenal banyak lelaki karena trauma yang pernah dia dapatkan dari pamannya. "Aku yang pertama? Berarti harus berkesan agar sulit kamu lupakan." Justin tidak akan melepaskan gadis ini sama sekali. Sejak awal melihat wajahnya memang tujuannya sudah sangat nyata. Bukan hanya perkara ingin memberikan pelajaran, melainkan memang ada sesuatu dalam diri Agni yang membuat dia penasaran. "Tetapi sakit tidak, Om?" kata Kak Wulan. "Sakit? Wulan siapa?" "Yang tadi masuk bersamaku," jawab Agni lembut, dan kini dia bisa menatap wajah Justin tanpa harus malu-malu seperti tadi. Lagi-lagi perut Justin dibuat tergelitik dengan pertanyaan konyol Agni, padahal sejak tadi dia tampak serius menatap Justin. Edward memang tidak pernah salah menilai, barang bagus dengan kualitas premium ini tidak perlu diragukan. "Sakit, kalau lelakinya tolol. Aku bisa buktikan. Kamu tidak akan merasakan itu," ucapnya begitu menenangkan. Justin pandai sekali membujuk memang. Tidak salah dia berusaha keras membujuk Zafia. Kini dia mempraktekkan bagaimana kesabaran dan tetap bersikap lembut meski hatinya ingin mengeksekusi Agni saat ini juga. "Apa iya begitu? Kamu tidak percaya, kita lihat saja setelah ini." Pria itu tidak hanya akan bicara, dia hendak membuktikan jika ucapannya benar. Justin mengecup setiap inci tubuh Agni. Tubuh ideal yang sama sekali tidak berlebihan ini sangat indah di mata Justin. Justin mengusap pelan punggung halus Agni. Bagaimana bisa gadis sepolos ini terjebak dalam lembah hitam yang Edward dirikan? Pria itu tidak memperlakukan Agni seperti wanita bayarannya. Jika biasanya dia yang akan dimanjakan dengan kepiawaian wanitanya, kini justru sebaliknya. Hanya lelaki tolol yang membuat wanitanya kesakitan. Itu adalah slogan Justin karena memang dia selalu berhasil membuat wanitanya mendesah nikmat, bukan teriak lantaran sakit. Begitu yakin dia akan membuat Agni merasakan hal yang sama. Tidak hanya Justin, wanita itu juga mencoba percaya jika pria ini tidak akan membuatnya kesakitan. Akan tetapi malam ini faktanya yang terjadi justru berbeda. Semua bohong dan Justin masuk kategori pria tolol yang sempat dia maksudkan. Agni benar-benar mengutuk pria yang kini tidur membelakanginya. Sakitnya masih terasa dan kini bisa-bisanya dia seakan Justin buang begitu saja. "Dasar pembohong, menyesal aku percaya," gumam Agni ingin sekali menarik rambut Justin hingga akarnya tercabut semua. Beberapa menit berlalu wanita itu kini menatap langit-langit kamar. Sejuta mimpi harus Agni kubur malam ini. Butiran kristal mengalir dari pelupuk matanya. Tangis Agni bukan hanya karena sakit secara fisik, melainkan batinnya itu juga terluka. Hancur sudah, tidak ada Agni yang suci seperti janjinya pada diri sendiri. Agni menyesal? Tidak. Sama sekali dia tidak menyesal meski memang garis takdirnya luar biasa menyakitkan. Dia tidak punya cara, hanya dengan cara ini hutang mendiang papanya dianggap lunas.
Meski paham jalan ini sangat-sangat salah, Agni hanya sebatas manusia lemah tanpa kuasa yang ingin berbakti pada sang papa terakhir kalinya. Dengkuran halus Justin terdengar, tampaknya pria itu benar-benar terlelap setelah berhasil mendapatkan Agni seutuhnya malam ini. Tiada Agni duga, dia yang berusaha bertahan sesulit itu nyatanya tetap jatuh juga ketika uang berkuasa. Meski Justin terlelap begitu nyenyak, Agni sama sekali tidak bisa tidur dan kini duduk seraya menaikkan selimutnya hingga menutupi leher. Rambut panjang tergerai menutupi punggungnya, mungkin malam ini Agni tidak akan tidur sama sekali. Di saat yang sama Justin tiba-tiba terbangun karena merasa ada sesuatu yang berbeda di sampingnya. Dia hendak memeluk tubuh wanita itu namun Agni tidak lagi berbaring di sampingnya. Dia menyipitkan mata kemudian terkesiap kala mendapati Agni sedang duduk dengan tatapan kosong ke depan. Aar. Pekik Justin benar-benar membuat telinga Agni bahkan terasa sakit. Kaget. Kenapa posisimu harus seperti itu? Tanya Justin masih menyesuaikan napasnya. Pria itu memang terkejut, apalagi rambut panjang Agni terurai hingga punggungnya. Agni tidak menjawab, dia hanya terdiam kemudian beralih menatap keluar seakan tengah meratapi sesuatu yang benar-benar hilang. Justin bangun, masih dengan keadaan polos dan keduanya hanya berlindung di bawah selimut itu. Kenapa? Apa sakitnya berlanjut? Tidak, aku insomnia. Jawabnya sebenarnya berbohong karena faktanya memang masih merasakan sedikit sakit. Jawaban Agni membuat Justin mengerutkan dahi, bukankah seharusnya selepas melakukan hal semacam itu wanita juga akan tidur nyenyak? Lantas kenapa Agni justru tidak bisa tidur? Katakan padaku, kenapa? Tidak mungkin hanya insomnia, ucap Justin kemudian meraih dagu Agni agar dapat menatap wajahnya dengan jelas. Pria itu terhenyak kala melihat mata wanita di hadapannya sudah memerah lantaran tangisnya. Kenapa menangis? Menyesal? Tidak, hanya sedih saja. Secepat itu aku rusak, jawab Agni tersenyum getir kemudian menepis tangan Justin yang berusaha menenangkannya. Rusak? Rusak apanya? Wanita tanpa mahkota, rusak, kan? Mamaku pernah bilang begitu sebelum dia pergi tahun lalu, ungkap Agni kemudian. Dia berusaha menahan air mata pada akhirnya hancur juga. Mahkota yang mana? Mahkota itu di kepala, bukan di sana. Tidak ada istilah wanita rusak, sama saja, ucap Justin kemudian, dia paham apa yang Agni tangisi. Akan tetapi semua memang sudah terjadi lantas mau bagaimana lagi, pikirnya. Sama-sama merepotkan maksudnya.